Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang bagaimana cara merawat anak entok masa starter, khususnya pada usia 0 sampai 21 hari atau 3 minggu. Dimana pada usia starter ini sangat penting sekali para peternak itu memperhatikan pertumbuhan entok dan kesehatannya. Dikarenakan untuk mencapai nanti masa dewasa itu nanti tergantung pada masa starter. Apakah pada masa starter atau pertumbuhan ini peternak bisa merawat dengan baik atau tidak, itu nanti akan berakibat pada usia entok setelah dewasa. Karena dimana ketika kita merawat entok pada usia starter tidak maksimal, otomatis pertumbuhan entok ke depannya pada saat dewasa itu nanti juga tidak bisa maksimal juga. Di mana ada 4 informasi yang sangat penting sekali untuk para peternak perhatikan. Karena di mana ketika 4 ini tidak teman-teman terapkan atau ketahui, otomatis untuk perawatan entok itu juga kurang maksimal. Karena ini akan berakibat fatal jika kita tidak memperhatikan 4 hal ini. Di mana untuk yang pertama yaitu tentang bau amonia. Di mana untuk amonia ini kita harus memperhatikan betul-betul. Karena ketika kita tidak memperhatikan masalah bau amonia ini akan berakibat fatal pada kesehatan entok, juga berakibat fatal pada lingkungan sekitar. Selain bau amonia ini menimbulkan pencemaran lingkungan, bau amonia ini juga akan berakibat pada kesehatan entok kita. Apalagi jika kandang kita itu sirkulasi udaranya tidak bisa stabil atau tidak bisa normal. Apalagi kandang kita itu untuk sirkulasi udaranya itu tidak normal atau stabil. Dimana untuk bau amonia ini para peternak harus memperhatikan betul-betul. Kita harus rajin membersihkan, kita harus rajin mengontrol bagaimana kondisi kandang kita. Apakah amonia di kandang kita itu naik dan mengakibatkan entok kita itu sesak nafas, entok kita itu ada gejala sakit dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan betul. Karena bau amoniak ini sangat berakibat fatal pada kesehatan entok kita. Jika kita tidak mensterilkan, kita membiarkan saja, kesehatan entok ini akan sangat terganggu, khususnya pada sistem pernapasannya. Dan apabila jika sistem pernapasan pada anakan entok kita itu sudah kena, otomatis tingkat kematian pada anakan entok kita itu tinggi sekali. Jadi untuk para peternak semuanya perlu memperhatikan betul untuk masalah bau amonia ini. Perlunya kita itu membuat kandang yang sirkulasi udaranya itu baik. Perlunya kita itu mensterilkan kebersihan kandang kita, kenyamanan, dan pastinya keamanan bagi anakan entok. Dan untuk yang kedua yaitu dimana untuk suhu kandang. Suhu kandang ini sangat dibutuhkan oleh entok kita untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal. Apabila para peternak tidak memperhatikan suhu pada ruangan kandang kita, itu juga akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan anak entok. Dimana untuk suhu kandang ini, perlunya anak entok pada usia 0 hari sampai kurang lebih 2 minggu itu minimal harus diberikan lampu penghangat. Gunakan lampu penghangat itu yang lampu DOP teman-teman. Yang lampu kuning itu yang bisa menghangatkan ruangan. Jangan menggunakan lampu LED dan lain sebagainya yang tidak bisa membuat ruangan kandang entok itu menjadi hangat. Dimana untuk kehangatan pada ruangan kandang anakan entok ini sangat penting sekali. Selain mempercepat pertumbuhan anakan entok, itu juga sangat penting untuk menjaga kesehatan entok kita. Apalagi khususnya di musim penghujan atau musim ekstrim.
Untuk masalah suhu kandang ini, kalau Kang Roy sendiri dengan ukuran kandang 1 kali setengah meter itu menggunakan lampu penghangat ukuran 10 sampai 25 watt, tergantung kondisi dan cuaca pada wilayah Kang Roy sendiri. Dan untuk masalah lampu penghangat ini menyesuaikan di kandang teman-teman atau di wilayah teman-teman itu bagaimana kondisi wilayahnya. Apakah wilayah teman-teman itu suhunya sangat dingin sekali atau sangat panas. Jadi menyesuaikan pada wilayah masing-masing. Dan untuk selanjutnya teman-teman yaitu tentang sistem air minum. Dimana untuk air minum ini sangat penting sekali untuk kesehatan entok kita. Dimana untuk air minum sendiri adalah sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh entok kita menjaga pertumbuhannya dan memaksimalkan kesehatannya. Dimana untuk air minum ini khususnya buat anakan entok, teman-teman perlu ketahui bahwa jangan sampai air minum ini mengakibatkan kandang kita itu menjadi becek. Jangan sampai air minum ini mengakibatkan anakan entok kita itu menjadi basah. Karena hal itu jika terjadi pada entok kita, untuk kesehatan tubuhnya itu pasti akan terganggu. Karena dimana untuk kandang yang becek sendiri itu akan menimbulkan berbagai penyakit dan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kondisi anak entok itu basah, otomatis untuk kesehatannya itu juga akan terganggu. Apabila anakan entok tersebut itu basah, kedinginan, dan lampu penghangat kita itu kurang, akan menimbulkan kematian juga teman-teman. Jadi untuk masalah air minum ini sangat penting sekali, di mana untuk para peternak sendiri itu juga bisa menambahkan suplemen vitamin, suplemen kesehatan untuk anak entok kita itu melalui air minum. Jadi untuk air minum ini Kang Roy sarankan jangan sampai kosong. Usahakan 24 jam untuk anakan entok kita itu tetap tersedia. Entah itu cukup air minum biasa atau air putih, entah itu teman-teman memberikan tambahan vitamin seperti minyak ikan, seperti Vitacik, probiotik, New Brew, dan lain sebagainya, itu tergantung teman-teman sendiri. Hal yang pentingnya intinya yaitu jangan sampai untuk air minum sendiri itu kosong teman-teman. Karena ini juga pernah terjadi teman-teman, untuk adik Kang Roy itu memberikan pakan full pada anakan entok, namun untuk kondisi air minumnya itu habis. Dan hal tersebut menyebabkan anakan entok itu mati teman-teman. Karena untuk air minum sendiri itu sangat dibutuhkan oleh entok. Beda dengan ayam dan lain sebagainya, itu minumnya tidak terlalu banyak seperti entok. Jadi sangat penting sekali untuk menyediakan fasilitas air minum ini 24 jam di kandang entok kita. Dan pastikan untuk air minum sendiri itu bersih teman-teman. Usahakan untuk anakan entok itu bisa diganti setiap pemberian waktu makan, seperti di pagi hari dan sore hari. Jadi bisa mengganti air minum itu 2 kali sehari. Dan untuk selanjutnya teman-teman yaitu untuk masalah jenis pakan anakan entok. Untuk masalah pakan ini sangat penting sekali bagi entok usia DOE. Untuk masalah pakan ini sangat penting sekali dan dibutuhkan oleh masa starter anakan entok kita. Karena untuk masalah pakan ini akan menunjang pertumbuhan entok sekaligus untuk menjaga kesehatan. Asupan ransum pakan yang bernutrisi, ransum pakan yang bergizi itu akan memaksimalkan anakan entok kita itu bertumbuh dengan cepat dan bagus. Dimana untuk pakan ini itu sangat berpengaruh sekali ke depan untuk perkembangan anakan entok kita. Apabila pakan yang kita berikan itu kurang bernutrisi, proteinnya kurang, itu nanti juga akan berimbas pada anakan entok kita. Akan berakibat anakan entok kita itu pertumbuhannya lambat, anakan entok kita itu ada yang kecentet, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman itu mengetahui pakan apa saja sih yang cocok untuk anakan entok, khususnya di masa starter. Perlu teman-teman ketahui masalah masa starter ini sangat-sangat penting sekali untuk kita tentukan atau untuk kita itu merawat dengan baik pada anakan entok kita. Karena akan berefek pada masa ke depan anakan entok kita. Untuk masalah pakan ini sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan. Berikan pakan yang berprotein tinggi untuk masalah anakan entok usia 0 hari sampai 21 hari. Jika teman-teman menginginkan pertumbuhan anakan entok kita itu bisa cepat dan maksimal. Apabila masa starter ini teman-teman itu tidak memberikan pakan yang bernutrisi tinggi, itu nanti akan sangat disayangkan sekali untuk
masa depan entok kita. Karena dimana untuk masa starter ini sangat menentukan sekali perkembangan anakan entok kita. Apakah nanti anakan entok kita itu bisa gemuk, anakan entok kita itu bisa berbobot, dan lain sebagainya, itu ditentukan masa starter. Jadi untuk teman-teman, 4 hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pastinya untuk kita perhatikan dan terapkan di kandang entok kita. 4 hal ini sangat berpengaruh sekali pada masa starter anakan entok kita, dimana kita harus memperhatikan bau amonia, sirkulasi kandang, suhu kandang atau penghangat pada ruangan kandang entok kita. Ketiga yaitu untuk sistem air minum, dan yang keempat adalah jenis pakan starter yang kita berikan pada anakan entok kita. 4 hal tersebut sangat perlu diperhatikan bagi para peternak dalam masa perawatan anakan entok, khususnya pada masa starter usia 0 sampai 21 hari. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu bagi para peternak semuanya. Dan pastikan teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan nyalakan loncengnya, agar teman-teman bisa belajar bersama dengan Kang Roy Official tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam sepeternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.